Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini belum bisa hadir, mewakilkan saya untuk bisa menyampaikan ulasan materi tentang diseminasi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa pada hari ini kita bisa berkumpul. Untuk paparan saya sendiri tentang aksi nyata menuju 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir di sini. Yang kedua, kita salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di nomor akhir kita mendapat syafaat dan hidayah. Ada beberapa hal yang nanti perlu saya sampaikan. Yang pertama, nanti ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif yang ada di SMK khususnya, karena saya partner di SMK dengan kesempatan untuk SMK. Yang kedua, pertanyaannya nanti ada seperti biasa, nanti ada kelompok. Yang depan itu kelompok belakang itu kelompok belakang. Nanti ada sedikit garis diskusi nanti penyampaian apa yang harus dilakukan seorang guru dan apa yang harus dilakukan seorang guru. Itu aja. Sebelum kita mulai ada pertanyaan tidak dari Bapak Ibu guru? Tidak. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah aksi nyata modul 1.4. Oke, yang pertama adalah modul budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita masuk ke pembelajaran. Perubahan paradigma belajar ini perubahan yang sangat penting di mana terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang berbeda. Ini paradigma ini sejalan dengan perkembangan zaman sekarang, di mana teknologi itu sangat berkembang cepat. Ya, untuk pembelajaran kita harus istilahnya bijak untuk menggunakan teknologi, di mana teknologi itu selalu berdampingan dan bisa menjadi dampak positif dan negatif kita untuk setiap aktivitas kita. Bagaimana kita ada rule kontrolnya untuk melaksanakan hal itu. Tapi sekarang IT kita sangat luar biasa. Untuk AI aja udah masuk di segala macam. Yang tadinya ada perubahan foto bisa dijadikan video gerak, yang masa 30 tahun bisa di flashback lagi ke depan jadi suatu istilahnya gambar gerak, jadi 4 dimensi yang luar biasa. Itu kita tidak terbayang sekarang. Kalau saya foto zaman kecil naik kucang gitu, muka hitam, sekarang bisa digerakkan. Itu saya belum coba sih, saya lagi tutor seperti itu. Itu sangat luar biasa, jadi kita bisa flashback dan kita bisa melakukan itu. Ini perubahan paradigma. Cara pandang kita harus kita mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini, terutama perkembangan murid yang secara global itu sangat luar biasa. Yang kedua adalah disiplin positif. Di samping paradigma belajar, kita harus belajar disiplin positif. Kadang kita di sini murid-murid salah artinya disiplin positif itu dengan istilahnya penghukuman, istilahnya reward atau punishment dan segala macam. Itu bukan sebenarnya. Itu adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Bersifat panjang ini keteraturannya, istilahnya keberlanjutan dari pendidikan karakter sendiri, gitu ya. Adab itu sebenarnya kalau kita lakukan. Karena apa? Itu dilakukan bersifat panjang. Ya, bersifat panjang berarti terus menerus. Kalau salaman sama guru ya diusahakan walaupun dia istilahnya nantinya tidak sudah sekolah di SMK, nanti kalau kita pas ketemu itu masih istilahnya terkena di hatinya bahwa setiap nanti ketemu yang lebih tua atau dengan ibunya atau saudaranya itu diharapkan bisa melaksanakan tentang menghargai tadi, menghargai yang lebih tua.
dia, jadi dia memorinya akan terbentuk. Gimana terbentuknya? Dia kebiasaan yang berulang dan bersifat panjang, sangat lama. Tapi kita dibutuhkan waktu di sini adalah 3 tahun. 3 tahun itu waktu yang saya bilang sedikit. Kenapa? Karena untuk merubah sebuah kebiasaan itu memang diperlukan jangka waktu yang sangat lama dan teratur. Dan ada disiplin dari diri sendirinya untuk motivasi untuk bisa berubah. Itu untuk disiplin positif sendiri. Sekarang bagaimana kita memotivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia dalam fungsi ini adalah sebagai pendorong atau daya tarik pada seseorang untuk melakukan perbuatan dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Motivasi juga menunjukkan arah terhadap kegiatan dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi itu bentuknya ada banyak, seperti mereka yang ada di sini, murid-murid kita ada di sini. Dia motivasinya yang pertama mungkin belum terkendali. Kenapa? Karena kadang masih ikut-ikut masuk SMK, sebenarnya dia mau masuk SMA, terus masalah jurusan, masalah teman itu biasanya menjadi kendala. Nah, motivasi ini nanti akan diperkuat di SMK yang sudah dilakukan oleh sekolah dengan kemarin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu sudah mengundang pakarnya untuk bidang usaha, terus ESQ-nya juga sudah dilakukan, memantapkan bahwa mereka di sini itu harus mempunyai tujuan yang jelas, ya, tujuan yang jelas untuk bisa nantinya improve setelah keluar dia mau kemana dan apa yang dia ambil jurusan itu sudah sesuai dengan hatinya belum. Kalau memang belum, berarti secara tidak langsung mereka harus mau menerima atau mencintai terlebih dahulu. Karena mencinta butuh proses yang banyak. Karena apa? Di situ harus sukarela untuk tidak melakukan apa yang tidak disukai dan harus menyukai sesuatu yang tidak disukai. Itu sangat istilahnya butuh proses, penilaian waktu juga, pikiran dan hati untuk menerima itu. Maka motivasi perilaku manusia ini harus benar-benar ditunjukkan dengan baik. Ya, tapi sekolah kita alhamdulillah sudah memberikan pelayanan terhadap siswa dan orang tua. Ya, satu kita memotivasi siswa, yang kedua kita memotivasi orang tua juga untuk bisa hadir di sini dan memotivasi anak-anaknya untuk bisa benar-benar bersekolah dengan baik. Itu yang sudah dilakukan sekolah kita, itu sangat luar biasa untuk motivasi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu sudah pasti. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kita bisa aman, kita bisa memiliki tempat yang cukup, ya. Karena bertahan hidup itu benar-benar di zaman sekarang kelihatannya mudah, tapi itu sangat susah untuk dilakukan. Karena apa? Pengendaliannya adalah sekarang teknologi sudah sangat banyak berkembang. Jadi untuk kebutuhan bertahan hidup tidak seperti zaman dahulu. Seperti di desa-desa kita harus mencari sesuatu yang istilahnya keras, tapi kita di zaman sekarang kita genggaman HP aja sudah kita bisa melakukan aktivitas jual beli online, ya, bisa dilakukan dengan cara kita punya produk, kita publish produk itu melalui beberapa aplikasi yang sudah tersedia di sini adalah misalnya kita daftar di Shopee, Tokopedia, TikTok, Instagram, Facebook, Marketplace yang lain. Jadi tidak zaman dahulu kita punya barang, kita tidak bisa publish gitu. Kita taruh di pasar-pasar tradisional atau mall-mall yang mungkin butuh waktu orang untuk bisa ke sana dan tidak setiap hari mereka bisa buka. Di zaman sekarang kapanpun kalau mau itu bisa buka dan kita bisa memilih random, ya random apa yang kita inginkan itu bisa kita lihat. Dan di zaman sekarang udah kita bisa melihat ulasannya. Tapi yang perlu kita ketahui dari itu semua, yang pertama itu kebutuhan teknologi adalah satelit, bagaimana itu sumber internet yang bisa kita gunakan. Ya. Tapi kalau tidak ada satelit nanti sumber internet yang kita akan akses itu tidak bisa, maka kita tidak bisa membuka ruang dunia yang lain juga. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologisnya. Bagaimana kasih sayang dan rasa diterima. Kita kadang rasa diterima di suatu lingkungan yang baru atau di sesuatu yang momen-momen yang kita butuhkan, kita merasa asing, kita cepat harus beradaptasi. Karena apa? Cara beradaptasi yang baik adalah bagaimana kita bisa menerima lingkungan itu sebagai bagian dari apa yang kita akan laksanakan. Seperti saja mungkin dari kita yang Bapak Ibu yang P3K baru di sini mungkin pas pertemuan kesini kok seperti itu suasananya. Tapi secara role dari hati ingin bisa menyesuaikan dengan baik dengan keadaan di sekolah. Dimana keadaan di sekolah itu beda ya. Istilahnya banyak komunitas, banyak guru, banyak tenaga pendidikan yang mungkin kita tidak bisa menerka ya, istilahnya kita bisa untuk diterima. Tapi kita harus sesuai, bisa beradaptasi dengan baik karena kita dibekali dengan apa? Dengan logika atau paradigma pandangan kita atau cara berpikir kita untuk bisa di tempat yang baru. Jadi kita bisa luas lah, fleksibel, mau diterima dimanapun kita harus menyesuaikan. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan ini konteksnya adalah tentang bagaimana kemampuan kita dalam bekerja. Kadang kita tidak usah menunjukkan sesuatu yang mungkin mereka harus bisa melihat apa yang kita lakukan. Tapi penguasaan ini bersumber pada keterampilan kompeten kita. Nanti apa yang kita lakukan, outputnya itu hasilnya akan baik atau tidak. Outputnya hasilnya akan baik, maka secara tidak langsung mereka akan bisa menerima kita. Contohnya kita bisa hadir di sini, Bapak Ibu. Apabila kita mengajar, berarti kita bisa hadir di depan murid-murid kita. Mereka secara senang untuk mengikuti itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kebutuhan mereka jadinya terpenuhi dan kemampuan mereka akan kita gali, kita bina di sini. Terus selanjutnya adalah nomor 4, adalah kebutuhan tentang kebebasan. Kebutuhan ini adalah pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah ini yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka Belajar atau asesmen nasional. Mereka bisa mencoba hal-hal yang mereka sukai tapi dengan pantauan tadi, dengan pembinaan yang benar. Ya, sekarang tidak knowledge saja, soft skill, hard skillnya juga harus dimatangkan di sini. Mereka yang punya skill yang baik belum tentu memiliki knowledge yang baik. Karena itu kita hadir di sini untuk bisa mempush istilahnya. Mereka yang punya skill dan keterampilan itu bisa istilahnya bisa lebih mahir, tingkatannya mahir. Kalau sudah mahir berarti mereka bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih profesional untuk bisa mereka berjuang untuk bertahan hidup tadi yang boleh tadi. Yang mungkin bisa dijadikan suatu istilahnya bahasa kita adalah untuk bertahan hidup itu sebagaimana pencarian. Yang mungkin pada saat ini mereka belum terasa, tapi nantinya yang mempunyai skill ini bisa diasah setelah kegiatan KBM itu, setelah nanti lulus. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Gloser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Oke. Kesenangan di sini adalah mereka menikmati, atau bahasa kita yang sering saya ngobrol sama Pak Widi dan teman-teman yang lain itu, yang penting mereka happy aja. Kalau nggak happy, bagaimana bisa mengikuti? Perasaan happy itu pertamanya itu antara dipaksakan, antara kebutuhan sendiri itu bingung, tidak ada. Ada mereka itu kamuflase ya, istilahnya ada yang takut saja guru matematika. Ya, istilahnya kalau saya masuk itu jadi semua, berarti mereka satu rasanya tertekan, bukan mau menikmati istilahnya.
bukan enjoy. Beda dengan mungkin Pak Widi ya, dengan seni ya, main musik dan segala macam istilahnya. Guru ke situ itu udah seneng gitu kan, dia akan main musik. Kalau saya itu doanya itu pasti guru, ya Bapak jangan masuk kelas, gitu. Ya itu tantangan sendiri bagi saya. Saya juga istilahnya sebagai guru matematika itu tantangan berat saya, karena saya masuk itu membuat feel-nya itu mereka udah tatapan matanya itu udah sinis. Kalau saya lihat pas masuk, saya pasti lihat satu yang paling saya lihat pertama adalah kontrol matanya mereka ke saya. Udah gitu, kalau udah itu saya udah lihat kondisinya, maka tindakan saya apa nih untuk mereka biar bisa. Biasanya kalian menatap saya kok seperti itu ada apa ya, seperti itu. Akhirnya pecah dan akhirnya kita ngobrol baru kita masuk. Itu kebutuhan dasar manusia. Oke, sekarang adalah posisi kontrol. Oke, posisi kontrol yang pertama ini adalah motivasi, ada intrinsik, ada eksternal. Yang kedua adalah motivasi eksternal itu tentang identitas gagal, perilaku kontrol negatif, penghukum dan membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah motivasi intrinsik, ada perilaku kontrol positif, teman atau memantau. Ini yang paling ini adalah bagaimana kita menjadi winner, ya, pemenang. Kita harus bisa menjadi motivasi intrinsik sebagai kontrol diri atau sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu bertanggung jawab atas karyawannya atau atas apa yang dilakukan. Posisi kontrol ini ada beberapa kasus nanti saya berikan untuk bisa kita ulas, diskusikan. Oke, sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ini pertama untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa, di mana mereka digiring untuk bisa membentuk sebuah rule atau keyakinan atau yang kita sebut kesepakatan. Nantinya kita sepakati entah itu peraturannya berapa, tapi mereka juga membuat suatu peraturan atau norma sendiri untuk bisa dilakukan. Karena dengan mereka membuat sendiri, secara tidak langsung mereka harus responsibility dengan apa yang mereka sampaikan. Atau bahasa kita tanggung jawabnya mereka di mana? Karena mereka yang sudah membuat sendiri, dan kita memberikan rule-nya, aturannya tentang ada 4 sebenarnya. Satu tentang pembelajaran, tentang disiplin, tentang kebersihan kelas, tentang ketepatan waktu dalam pembelajaran. Ada itu yang sebagai alat kontrol kita untuk membuat norma. Kita bikin temanya itu. Yang sudah saya lakukan, saya bikin kantor, di situ saya isi kosong. Mereka bisa berselancar di situ. Silahkan kasih emoji, terus kasih gambar. Mereka ini apa dengan itu? Setelah itu kita baca bersama-sama. Dan senangnya kemarin sudah saya lakukan itu 5 hari yang lalu. Itu membuat kesepakatan kelas dengan itu. Saya buka tautannya, mereka bisa edit semuanya. Kita ketawa-tawa semuanya. Ada yang love you Pak, itu suka ini gitu. Itu sangat benar-benar sangat membangun. Akhirnya kita kesepakatan itu bersama. Itu sudah saya coba itu di 2 kelas, TO6 sama TO3. Itu akhirnya terbentuk. Ya, kesepakatan itu akhirnya mereka sadar. Tapi memang membangun kesadaran itu butuh waktu, butuh waktu yang sangat banyak atau sifat panjang tadi. Terus yang ini yang bagian akhir untuk segitiga restitusi. Yang pertama kita adalah identitas dulu. Bagaimana kita menstabilkan identitas atau bahasanya stabilis the identity. Bagaimana identitas itu kita stabilkan. Yang kedua adalah validasi. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seek the belief, ya. Bagaimana kita mempercayainya, menanyakan bagaimana dia akan melakukannya seperti apa. Nah, dari itu semua nanti ada beberapa posisi kontrol tadi yang perlu kita ulas sedikit untuk sebelum saya menayangkan video nanti yang coba saya tayangkan.
bahan ini loh untuk posisi kontrol. Ini gambaran posisi kontrol. Kadang kita ini ada beberapa. Di sini ada motivasi identitas gagal, motivasi eksternal dan intrinsik. Ini kadang kita lupa bahwa kita nanti sekali lagi untuk posisi kontrol ini dilakukan untuk kasus-kasus yang bersifat sedang ke bawah, ya, istilahnya intermediate ke low lah yang bawah. Tapi untuk kasus-kasus yang besar ini tidak kita gunakan. Secara teoritis, secara buku itu juga tidak boleh kita gunakan posisi kontrol karena ada harus yang kita selesaikan. Yang pertama adalah penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Dimana yang pertama motivasinya ini guru berbuat untuk biasanya yang penghubung, menghadir, menunjukkan, menyakiti dan menyindir. Itu biasa kalau saya menyindir biasanya. Ya, karena gimana? Kadang kita sebagai guru kan lost control spontan apa yang kita lakukan, tapi kita tahu batasan kita, sindiran kita itu seperti apa. Terus yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, pokoknya iso teman paling soal lagi dalam matematika ya Allah, setengah tambah siji min telu ora iso, ya, siji tambah min telu jadi ini min papat gitu. Ya, itu di matematika itu hampir setiap hari kalau saya ngajar itu saya pasti yang pertama adalah konsep matematika dasar saya utamakan. Kenapa? Karena selanjutnya itu cuma proses saja, operasi bidang aja sebenarnya. Yang ketiga adalah teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Bagaimana kalau teman bapak ibu sudah sangat luar biasa, pasti akan menjadi teman. Ya, apalagi guru yang disukai itu semuanya ngobrol baik istilahnya. Yang ketiga adalah pemantau, menghitung dan mengukur bagaimana kita bisa menilai dari apa yang kita lakukan dengan siswa kita. Nah, ini yang terakhir adalah kontrol diri, adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka akan jawab. Berikutnya adalah ini untuk motivasi dulu untuk guru berkata, kalau kamu tidak melakukan saya akan. Kali ini kita bahasa penghukum. Membuat orang merasa bersalah adalah kamu sudah mengecewakan bapak ibu, ya. Sebagai teman ini adalah lakukan untuk bapak ibu ya. Kata-katanya agak sedikit wise ya, bijaksana banget ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Pemantau, apa peraturannya sih? Apa konsekuensi dan sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang? Itu mereka selalu menyampaikan. Nah, apabila manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Mereka diajak berpikir untuk mereka apa yang mereka lakukan itu salah tidak sih? Kalau salah, apa yang harus mereka lakukan? Terus bagian untuk yang hasilnya, kalau menghukumnya nantinya akan menjadi pemberontak, pendendam atau menyalahkan orang lain. Membuat rasa bersalah adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Teman nanti akan ketergantungan dengan sesuatu. Memantau adalah menyesuaikan bila diawasi, kalau tidak diawasi ya loss ya. Manajer adalah menguatkan watak dan karakter mereka. Mereka akan dibentuk di situ. Yang kedua adalah ini tentang murid. Kalau murid berkata saya tidak peduli, itu udah penghukuman yang sangat luar biasa bagi kita. Membuat rasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman adalah saya berpikir bapak ibu teman saya. Sebagai pemantau saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut saya akan mendapatkan apa? Itu pemantau. Yang manajer, bagaimana caranya agar saya memperbaiki keadaan ini? Suatu keadaan ini akan menjadi lebih baik. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan baik. Seperti kita minum kopi. Kalau kita minum kopi dalam kondisi dingin, bukan dingin di sini ada air adem ya, bukan es ya. Tapi yang sekarang es itu kan juga enak. Tapi kalau kita taruh bubuk kopi, kita kasih air panas yang luar biasa, itu harumnya aja sudah sangat luar biasa. Penikmat saja sudah merasakan relaksasinya udah, apalagi yang meminum.
Padahal itu dikasih air panas, seperti kita dikasih cobaan, tapi kita bisa istilahnya bertahan hidup. Cobaan itu malah bisa memberi kebahagiaan bagi orang lain, seperti kita minum kopi ya. Padahal itu 100 derajat Celcius loh panasnya, berdiri. Kalau tidak berdiri tidak enak. Makanya kita harus belajar sama bubuk kopi. Semakin disiksa, terus semakin membawa kenikmatan. Dua challenge yang di sini kita harus bisa seperti itu. Dampak pada murid penghukum adalah memulai kesalahan berulang kali. Perilaku mereka akan menjadi agresif atau lost control di sini. Membuat orang merasa bersalah adalah rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga dengan mereka. Teman tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan misalnya seperti itu. Mereka tidak punya prinsip yang dimana mereka di hadapan suatu keadaan tidak mau melakukan tidak. Itu yang harus kita awasi. Pemantau adalah menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Manajer ini adalah mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, murid yang bisa menjadi manajer adalah nanti orang-orang yang seperti Habibie, Hairul Tanjung, ya, anak singkong, ya. Dia bisa benar-benar jadi mengevaluasi diri bagaimana dia mau menjalankan kesuksesannya. Nah, sekarang akan saya tampilkan sebuah restitusi gambaran kecil saja yang sudah saya lakukan terhadap siswa.
Iya. Karena kita nilainya jelek daripada saya lah. Aku bisa karena saya juga sama dari 90 Pak. Dan mengecek. Kita banget dari kita masalahnya di suatu usaha sampai itu apalagi perempuan kan perasaannya sangat sekali terus pada sini kan ada sangat masalah apa yang kita buat masalah saya akan minta maaf kepada itu karena perbuatan saya sebelum jam istirahat sebelum biasa mereka sekarang saya di pojok tanya juga ada di situ nanti juga di situ nanti setelah ini pakai kita cara diskusikan apa yang akan dilakukan diskusikan sengaja biar ada kekuatan dari kita dan perasaan juga bisa transparan bisa Pak. Saya akan minta maaf dari sini seperti apa yang dilakukan sekarang kita adalah salah Pak itu karena kita sudah ada di tempat sehingga sesuai dengan konsekuensi kami setelah ini pakai dari kemampuan para sendiri ya Pak kemampuan dari saya sendiri pesawat di situ ya kemudian kembali habis ini Pak saya langsung juga tadi karena sudah tahu apa yang dilakukan itu tidak baik maka setelah ini semuanya tidak berkelanjutan ya itu aja mungkin dari Pak Sela terima kasih apakah sudah bisa saya di sini kita bisa ngobrol dengan santai dengan istilahnya di ruang terbuka ini bisa mencurahkan isi-isinya gitu ya coba mungkin itu saja dari Pak Sela sudah dikasih jadi ya Pak coba terima kasih ya coba. Oke, demikian adalah tentang bagaimana segitiga restitusi kita membangun. Ini kasusnya di mana seorang parent itu mengejek karena dia merasa setelah saya identifikasi dia secara spontan aja. Spontannya apa? Dia merasa bangga waktu mendapatkan kertas ujian matematika nilainya 90 dan ada salah satu temannya yang nilainya jelek, dia secara boleh buruk gitu. Padahal kan bahasa sekarang kan untuk anak itu lost control padahal dia tidak bermaksud, tapi akhirnya dia merasa apa yang dia lakukan itu walaupun spontan dia tidak menginginkan seperti itu, akhirnya dia mengakuinya dan dia akan secara pribadi dia akan meminta maaf. Itu hal yang sangat luar biasa yang mungkin kita harus tanamkan ke mereka. Kalau mereka benar-benar melakukan kesalahan, mereka bisa tahu bagaimana kesalahan itu dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik. Nah, tahapan yang berikutnya adalah ini ada kasus seorang guru dan seorang murid, di mana nanti setelah ini Bapak Ibu menyampaikan bagaimana kalau Bapak Ibu di kondisi sebagai guru dan bagaimana Bapak Ibu sebagai murid. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah ini Bapak Ibu bertanya apa yang ingin saya sampaikan. Kalau ingin ada yang ditanyakan, cukup satu aja dari catatan nomor 1, yang belakang 1, yang terakhir ada, yang ketiga adalah nanti ada umpan balik. Nanti Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, sarannya apa untuk kedepannya kita di sekolah kita seperti apa, umpan baliknya untuk kedepannya seperti apa. Cukup satu-satu aja, boleh nanti umpan balik paling tidak ada 2 atau sampai 3 guru lah yang memberikan masukan ke kami nanti biar bahan diskusi kami, biar kita sampaikan ke wilayah para stakeholder yang lebih tinggi yang membuat bikin kebijakan nanti bisa barangkali menjadi pandangan
tersendiri untuk membuat suatu rule atau aturan yang lebih baik. Nah, ini yang depan saya adalah nanti kasus untuk guru ya, untuk yang depan. Ini kasusnya mungkin agak menarik. Untuk yang belakang, silahkan saya beri waktu 10 menit cukup ya untuk membacanya. Ini kasusnya saya ambil yang sedikit aja. Berarti nanti setelah tidak usah menunggu 10 menit. Kalau memang sudah intinya sudah mengenal, nanti bisa disampaikan saja. Kalau memang sudah bisa menyampaikan saja apa yang terjadi di dalam kasus tersebut.
media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I have to think about captions a lot, and sometimes require me to write in English and reply to emails in English, and I need to make sure that I write everything correctly. That's why I want to show you guys something really helpful for me. It's called Grammarly. Grammarly is a computer language assistant that helps very little people connect with others, that is more clear and effective in their communication. Mas kopi. dari hasil diskusi Bapak Ibu, ada yang bisa disampaikan untuk bagaimana dia sebagai proses sebagai seorang guru dan bagaimana dia sebagai
si Ciko itu melakukan tindakan tersebut. Nah, setelahnya ulasan yang saya baca, toh ternyata misal saya sendiri seperti mencari si Ciko ternyata dia di warung. Mungkin saya menanyakan apakah mungkin dengan kemungkinan si Ciko yang di rumah atau belum sarapan atau bagaimana. Cuman kok di situ tertulis si Ciko membawa kartunya untuk keluar. Itulah setelah di warung itu apakah si Ciko itu kembali lagi ke kelasnya atau mungkin si Ciko itu mau pulang. Itu di situ kan ada juga ada dua pertanyaan juga. Setelah di warung kamu itu mau pulang atau mau kembali lagi ke kelas. Yang jelas saya sebagai seorang guru itu tadi untuk tahapan yang kedua ini kualifikasi tindakan yang salah. Ya, terima kasih dari kelompok yang pertama ya. Posisi kontrolnya sebagai seorang guru sangat luar biasa, memang benar. Kita ada dua analisisnya sangat luar biasa ya. Untuk kelompok satu diwakili oleh Pak Widiatmoko, di mana kita pasti bertanya-tanya validasi tindakannya seperti apa. Bagaimana itu kan ada dua kemungkinan, yaitu atas saja mungkin uangnya ada di sana atau setelah itu mau pulang atau kembali lagi. Itu analisis yang sangat luar biasa. Maka nanti itu bisa dijadikan sebuah bahan identifikasi awal. Nanti biar kita cari tahu akar masalahnya di mana dan dia harusnya seperti apa untuk tindakan yang harus dia lakukan. Monggo untuk posisi kontrol sebagai seorang murid dari kelompok 2 ada yang bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Sela atas waktunya. Ini kalau ilustrasi dari deskripsi yang sudah dituliskan di sini, sebenarnya kalau sudut pandang saya sebagai Ciko ini agak kecewa dengan gurunya Pak Sela. Karena kalau kita lihat di sini bahwa seharusnya yang dilakukan oleh guru itu contoh pada saat kegiatan belajar mengajar selesai itu Ciko senang karena bisa langsung pulang ke rumah, yaitu memang haknya Ciko karena sudah waktu belajar mengajar sudah selesai. Dan ilustrasinya itu pulang tiketnya itu ya di jam belajar, jangan setelah kegiatan belajar mengajar selesai itu. Nah, kalau yang seperti ini, saya lihat ini ada semacam ilustrasi. Ini yang harusnya menggambarkan Ciko ini sebagai orang yang siswa yang mempunyai masalah, kemudian gurunya itu posisi kontrolnya itu sebagai seharusnya itu kan sebagai minimal paling rendah itu sebagai teman. Ya kalau bisa si gurunya itu harusnya bisa menjadi seorang yang manajer, tapi ternyata kalau saya lihat dari ilustrasi ini gurunya ini malah bertindak sebagai mungkin kalau penghukum sih terlalu rendah ya. Ini sepertinya gurunya itu justru malah menjadi pembuat rasa bersalah Pak Sela. Nah ini kalau dari sudut pandang Ciko ya seharusnya dia disadarkan dengan paling enggak gurunya itu posisi kontrolnya sebagai pembuat pemantau atau kalau bisa ya sebagai manajer, tapi dengan cara-cara yang bagus. Nah kalau ini kita lihat kasusnya ini malahan menjadi itu tadi pembuat rasa bersalah. Dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini nanti akan ada dampak-dampak yang kurang bagus bagi siswa. Nah, kalau menurut saya sebagai sudut pandang Ciko, ini keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah berjalan di kelasnya Ciko ini sebagian besar sepertinya sudah dilaksanakan.
akan tetapi ketika pelaksanaannya juga di luar jam sekolah, artinya itu adalah di luar haknya siswa, ya kalau menurut saya sih posisi Ciko menjadi tidak bersalah gitu Pak Sela. Itu menurut sekilas saya baca, saya simpulkan dari ilustrasi yang dimunculkan di cerita ini. Itu dari saya. Barangkali dari penjelas ada tambahan atau ada poin lain yang ingin disampaikan. Cukup atau cukup? Kalau cukup kita tarik benar. Nah, antara Ciko dan Guru itu sebenarnya sudah tahu posisinya mereka seperti apa. Hingga di situ mereka mau jujur, ingin mengutarakan, dan itu poin utamanya di situ. Bagaimana Ciko melakukan hal tindakan itu, mau jujur ke gurunya, dan sebenarnya ini di lain yang sudah disepakati bahwa suatu piket itu harus dikerjakan bersama. Itu aja sih. Mungkin itu aja. Benang merahnya di situ bagaimana challenge kita itu membuat Ciko itu mengutarakan isi hatinya. Sebenarnya saya keluar itu di luar hak dan kewajibannya yang sudah dipenuhi, tapi secara responsibility sebagai seorang murid di dalam kelas itu juga diutarakan oleh Ciko. Itu aja, luar biasa. Itu season yang pertama sudah. Untuk season yang kedua boleh bertanya tentang budaya positif, satu aja. Setelah itu baru umpan balik nanti. Monggo, untuk yang sesi kedua adalah pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan. Nanti setelah itu saya kasih refleksi, nanti umpan balik dari Bapak Ibu. Setelah itu kegiatan kita selesai. Semoga apa yang kita ulas hari ini nanti bisa bermanfaat untuk ke depan. Monggo Bapak Ibu. Saya Ya, silakan. adalah dari pemaparan Pak Sela tadi bahwa kalau sekarang itu kan yang dibilang itu justru keyakinan kelas. Nah, proses dari peraturan menuju ke kesepakatan kelas hingga menjadi keyakinan itu prosesnya seperti apa Pak Sela? Ini saya tampung dulu untuk kelompok pertama. Ada yang ingin tanya? Kita jawab dulu ya mungkin pertanyaan dari kelompok 2. Ada 3 pertanyaan sebelum ke keyakinan. Apakah langkah-langkah yang kalau saya bilang? Yang pertama, kita dalam kelas kita lihat situasi dulu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui kondisi kelas. Kondisi kelas berarti kita menyebarkan suatu angket atau istilahnya lembar observasi kita. Dia inginnya seperti apa? Bisa dalam kuisis, gaya istilahnya gaya belajarnya seperti apa, dan keinginannya mereka apa. Setelah itu kita kan pasti punya data. Data itu beberapa lembar observasi itu dengan poin-poin. Karena lembar observasi itu tidak bisa diukur dengan parameter karena itu sifatnya narasi ya. Poin-poinnya narasi itu hanya sebagai alat ukur aja, tapi bukan parameter yang secara normal. Misalkan kayak matematika 1 tambah 1 2 sudah pasti 2. Nah ini alat parameternya tentang psikologis mereka bagaimana itu. Yang kedua, setelah itu kita dapatkan sumber data itu, baru kita tentukan rule-nya. Rule-nya seperti apa? Mereka sampaikan saja aturannya. Setelah mereka sampaikan, kita paparkan semuanya. Dari paparan itu, mana yang keberpihakan pada kelas itu dilihat dari lembar analisis yang sudah kita buat. Apakah kelas itu bersifat visualisasi dengan pembelajarannya? Apakah bersifat secara kalau kita dengarkan video mereka akan masuk? Atau secara gambarnya secara konten-konten mereka kita kasih konten, mereka belajar sendiri. Jadi kebutuhan mereka itu akan secara tidak langsung itu dipenuhi mereka sendiri dengan permintaan mereka sendiri. Mungkin itu Pak. Dari itu semua kita dapatkan sebuah kesepakatan atau keyakinan yang kita inginkan bersama. Tidak lupa guru juga ada peran kontrolnya, guru juga ada peraturannya di situ. Kalau misalkan guru jadwalnya misalkan mengoreksi setelah 1 minggu itu diberikan
bukan murid saja, tapi kita sebagai guru saja ikut ambil di situ. Yang jadi pokok permasalahannya itu muridnya saja, tapi gurunya lupa. Ya, itu karena di saya seperti itu. Biasanya kalau saya satu minggu saya lupa, berarti otomatis. Yang enak yang tidak mengerjakan dan mengerjakan apa adanya, yaitu bentuk rasa tanggung jawab kita dan sudah sebagai komitmen. Gitu. Untuk kelompok yang pertama, mungkin itu dulu Pak Asep bagaimana langkah-langkahnya bisa diterima atau tidak, nanti tergantung kelas masing-masing kan berbeda untuk gaya belajar. Oke, untuk kelompok pertama ada yang ingin ditanyakan? Pak, ini masih berkaitan dengan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas itu kan sudah terbentuk Pak, dan itu dibuat oleh mereka sendiri, sudah didiskusikan. Tapi pada akhirnya ketika mereka melanggar, ya, langkah selanjutnya itu bagaimana Pak? Apakah nanti ada sanksi atau hanya cukup disadarkan saja seperti itu? Pertanyaan yang sangat luar biasa dari sini. Keyakinan kelas berarti kesepakatan kelas kita secara intern terlebih dahulu, karena itu terjadinya di kelas pembicaraan kelas. Kalau udah mencerempet hal-hal yang Ibu Reni bilang, maka kita kaitkan sandingan dengan peraturan kebijakan sekolah. Kalau sudah peraturan sekolah, berarti ada beberapa stakeholder yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah kelas, BP, dan yang bersangkutan. Kita harapkan bagaimana, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, ini untuk konsekuensi posisi kontrol dan segala macam itu sifatnya yang ringan dan sedang ringan. Untuk yang sedang ke atas kita sesuaikan dengan jenis kesalahan yang mereka lakukan. Mungkin karena keyakinan kelas dan kita buat untuk warning bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Intinya kan selain di kelas kan mereka kan ada teman buat di lingkungan sekolah sendiri. Ada murid yang bolos, sekolah bukan di luar dari kelas masing-masing. Mungkin itu Bu Reni. Oke, terima kasih untuk refleksi kita hari ini. Kesimpulan bagaimana jadi dari budaya positif kesimpulan semuanya refleksi kita membangun suatu building ya. Budaya positif itu bukan one person tapi semua yang ada di sekolah itu sama-sama kita bergandengan bersama untuk menciptakan budaya positif. Karena kalau hanya ada beberapa kelompok saja yang belum menerapkan ini, kita akan merasa berat. Ya, merasa beratnya kenapa? Karena ada peraturan-peraturan di instansi kita yang mungkin nanti kita akan jadi kita saling bergandengan, refleksinya cuma satu. Kita langsung saling bergandengan, berjabat tangan, mau mengerti bagaimana kita akan memajukan sekolah ini. Mungkin itu refleksi kita hari ini. Setelah refleksi monggo dari Bapak Ibu ngasih umpan balik dari masing-masing kelompok. Setelah itu saya akan tutup kegiatan. Ada yang mau ngasih umpan balik? Oke Pak Sela, terima kasih dari paparan tersebut. Apa yang telah sampaikan terkait dengan keyakinan kelas, saya rasa perlu adanya upaya yang istilahnya KSM kalau bidang politik itu bagi terstruktur yang masif, supaya gimana caranya keyakinan kelas itu selalu terngiang-ngiang di benak warga sekolah, seperti halnya ada sebuah poster atau gimana, apa kita men-setting kelas tersebut supaya ada tulisan-tulisan perihal keyakinan kelas tersebut, seperti itu, supaya sering kita jumpai sehingga tidak mudah lupa seperti itu ya saya.
Kita jawab ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Lolo atas umpan baliknya. Satu lagi monggo dari Bapak Ibu. Ada yang saya bakal Pak. Oke, monggo bulan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini terkait umpan balik itu pertemuan kali ini itu materinya sangat menarik ya Pak, sangat menarik dan luar biasa menjadikan saya dan teman-teman guru dan rekan guru di sini untuk apa ya terus mendalami tentang keyakinan kelas itu apa. Mungkin saya yakin untuk Bapak Ibu guru itu sudah menyampaikan kesepakatan di kelasnya masing-masing dan semoga itu menjadikan refleksi untuk kita semua. Nah bahkan untuk apa ya yang sudah kita sampaikan di kelas, apabila ada siswa yang mungkin ada yang melanggar, semoga kita bisa memberikan konsekuensi atas kesepakatan yang sudah disepakati di kelas bersama-sama dengan murid dan harapannya. Tadi kita sudah belajar tentang segitiga restitusi. Semoga kami sebagai guru itu tidak hanya menjadi penghukum saat murid itu mungkin melakukan kesalahan, tapi kita bisa menjadi posisi kontrol seorang teman, kemudian manajer, sehingga setelah itu aware atau sadar dan termotivasi tanpa ada paksaan dari siapapun. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Kita kasih semuanya. Tidak semua apa yang disampaikan Pak Lolo, Bu Rangga dan yang lain ini jadi bahan kami untuk kita sampaikan ke kebijakan yang lebih tinggi. Kita sampaikan dari hasil ini yang mungkin bisa jadi pedoman untuk membuat kesepakatan yang lebih bermanfaat bagi guru. Terima kasih pertemuan kali ini. Teman-teman rekan-rekan guru sudah hadir berkenan menyempatkan waktunya ya, serta dari mahasiswa bisa berkenan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa gabung dengan teman yang ada kuotanya, ya bisa akses. Di situ saya sudah kasih kesepakatan kelas ya, ya. Yang kesepakatan satu adalah disiplin kelas, ya. Terus kesepakatan dua apa? Masih ya. Terus kepada semua orang, kalian boleh isi apa bebas di sini. Terus kesepakatan 4, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Nah, terus 5, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Anak boleh mengisikan satu peraturan ya, bebas kalian pilih di mana ya. Kalian bisa akses nggak? Bisa nulis nggak? Coba ditulis. Sudah saya kayak di sini. Aduh, ini maaf ya, sound the same event. Dan ternyata pemikiran kalian bagus ya. Kreatif mas. Duduk. Tidak boleh makan saat pelajaran, contohnya boleh ya. Makan jangan Pak Sela lagi terakhir makan. Setelah Pak Sela kasih waktu untuk makan, silakan. Tidak boleh libur saat pembelajaran. Thank you. Ciptakan saling pengertian antara guru dan siswa. Madila. Ya. EF Gaby ya. Selanjutnya. Bicara masalah ini. Bentuk akar itu sebenarnya dia apa? Perkalian Pak. Sebenarnya ini. Nah, alatnya kita perkalian apa? Misalkan saya punya yang kita gunakan konsep dasar. Berarti logisnya kalau 12 itu berarti berapa? Ini kan bisa difaktor kan? Akar 4 berapa? Bisa lolos ke SD dulu. Pada titik Pak. Data kalian udah SMK. Harusnya langsung 27 itu berapa kali berapa gitu ya. Tapi ini dasar banget. Berarti berapa kalau akan 27? Konsep dasarnya bagaimana? Yang pertama, kalau tidak sama, contoh, kita ambil aja di sini. Akar 12, ya. Saya
Ini yang perlu kalian perhatikan. Bagaimana Pak aplikasinya? Ini ya, berarti apa di sini? Ini sebagai apa? A dan ini sebagai, ini juga sama. Ini sebagai apa? Dan ini sebagai, hasilnya gimana? Hasilnya apa di sini? Ya, sesuai dengan pemikiran dari kalian. Monggo silakan dibuka. Wow. Oke, thank you. Titik yang untuk tujuannya titik kali 2 berarti berapa kali berapa hasilnya 30. Bisa lagi coba 16 berapa kali? Ada yang bentuknya blokannya besar karena saya buatnya apa? Terburu-buru ya. Jadi sama-sama. Oke, alarm sudah berbunyi. Kalau yang stop, tidak ada lagi yang mengerjakan ya. Oh, nggak usah. Kamu lihatnya dari pekerjaan kamu lah. Ini hasil dari dua dikali berapa dikali 2 pertama saya mengerjakannya 2 kali 4 ini sama ini terus ini 2
3 dikali 2 sama dengan 8/6. Ya, harusnya dikasih akal ya, 3 kali 2 ya. Baik, sekarang 7 dikurangi akar 3 akar 25 dikali 7 tambah 4 akar 7 akar 7 akar dari ini sama akar dari 9 3 7 5 tambah 4 sampai dikurangi 3 hasilnya 7. Oke, berarti akar ya. Toh? Ya Pak, saya pikiran kamu tahu tapi lupa ngasih akar mungkin ya. Yang kedua, tadi saya udah cek benar, memang saya sengaja maju itu biar 9 kurangi 6, sorry, 9 kurangi 3 6 bukan 7 lagi ya. Padahal saya suruh maju, jadi tahu. A kali B, ini pertanyaannya ya. Tapi A dan B sudah misalkan. Kamu perhatikan di sini dulu semuanya. Jadi kalau ada sesuatu, misalkan ini ada C akar A plus akar B, ini D akar A min akar B, kelompok mengumpulkan satu. Intinya nanti setelah selesai kalian harus kumpulkan ya. Satu kelompok cukup satu, boleh sobekkan, boleh buku, paham? Jadi kita dapatkan intinya apa, kesimpulannya bahwa kalau akar kalian semuanya warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akan sudut ngomong, tanyakan dulu aja. Gimana kabar kalian hari ini? Dari atas ini. Keperluan yang sangat biasanya kalau di rumah itu biasanya saya belajar dari anak saya. Saya punya target di mana saya juga respon gitu ya. Tapi kalau di jam-jam istilahnya ada beberapa yang ada update nggak setiap. Kamu update-nya setiap apa? Setiap minggu atau beberapa hari sekali atau ada momen? Instagram kita ada terus. Ya. Bikin tim multimedia 10 teknik ya. Yang suka main gadget siapa? Yang keren. Nanti ini menyenangkan, dapat belajar basketan tinggi. Terus hari ini dapat belajar kata-kata hari ini. Gak apa-apa, bebas.
Nggak ada cara ya. Kalian tek ulang.
ya Pak. Ya, silakan. Gimana Faren? Kenapa Pak Sela panggil di sini? Karena mengejek Intan Pak, karena nilainya jelek. Kayak Mengejeknya di mana Pak? Pak Sela baru dengar. ngejeknya tadi di kelas Pak. Oh di kelas. Iya. Kok bisa diejek kenapa? Karena Intan nilainya jelek daripada saya Pak. Loh, kok bisa Intan bisa nilainya jelek kamu ejek? Kenapa? Ya, karena saya bangga mendapatkan nilai 90 Pak. Wah, Terus kamu mengejek. pinter banget berarti kamu ya. Sebentar. Intan nilainya jelek itu di bawah kamu. Iya Pak. Walaupun seperti itu Intannya juga perempuan. Ya. Iya Pak. Istilahnya dia sudah berusaha sampai ke tahap seperti itu. Apalagi perempuan kan perasaannya sangat halus sekali, lembut. Terus kalau Farel seperti itu benar atau salah? Sangat bersalah Pak. Sangat bersalah. Terus apa yang dilakukan Farel setelah itu? Saya akan meminta maaf kepada Intan Pak karena perbuatan saya tadi. Kejadian kapan sih? Sebelum jam istirahat siang Pak. Oh, sebelum Iya. istirahat siang. Kamera tadi sih nangis, saya lihat di pojok ya. Intannya juga ada di situ, nangis juga di situ. Nanti setelah ini Farel menemui Intan bagaimana cara istilahnya mendiskusikan apa yang lagi dilakukan Farel itu tidak sengaja atau apa, meminta maaf lah. Pak. Biar ada kekuatan lah di hati Intan, tidak merasa nilainya paling jelek dan segala macam. Bisa nggak itu Mas Farel? Bisa Pak. Nanti saya akan meminta maaf habis dari sini ya Pak. Berarti apa yang dilakukan Mas Farel itu ternyata benar atau salah? Salah Pak. Salah. Itu karena kita sudah ada keyakinan kelak kita sesuai dengan konsekuensi ya kan, tindakan kita itu kita harus bertanggungjawabkan dengan baik. Maka setelah ini Farel usahakan minta maaf karena ini dari kemauan Farel sendiri yang minta maaf. Iya Pak. Kemauan dari saya sendiri. Baguslah, dari kemauan sendiri berarti ada memang rasa bersalah di situ ya. Ingin memperbaikinya, hubungannya yang baik di antara teman sekelas gitu ya. Ya Pak. Rencananya kapan? Habis ini Pak, saya akan langsung berminta maaf. Ya udah, berarti Mas Farel sudah tahu apa yang dilakukan itu tidak baik. Maka setelah ini supaya tidak berkelanjutan, nantinya Intan juga merasa lebih baik. Ya Pak. Itu aja mungkin dari Pak Sela. Terima kasih Mas Farel sudah bisa menemui saya di sini. Kita bisa mengobrol dengan santai, dengan istilahnya di ruang terbuka ini bisa mencurahkan isi hatinya apa yang sebenarnya terjadi. Gitu ya? Ya Pak. Mungkin itu saja dari Pak Sela sebagai wali kelas kamu. Nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Gitu ya, Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Hati-hati ya.